Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman sehat walafiat semuanya. Amin amin ya robbal alamin ya. Kali ini saya akan membagikan sedikit ilmu atau pemberitahuan lah buat teman-teman ya. Ini ternyata dari komentar teman-teman masih banyak yang galau. Tapi kegalauannya teman-teman, ada yang salah satu tidak ada peningkatan, ada yang alhamdulillah yang awalnya jong dapat satu, dapat dua, dapat tiga. Sabar bang ya, itu proses. Insya Allah kita akan selalu membagikan apa yang saya dapat sehingga dapat membantu teman-teman ya. Kemarin sekarang fase ini adalah sudah fase yang kedua, yaitu upgrade suara, upgrade gedung walet ya. Buat teman-teman saatnya sudah upgrade gedung. Yang dapat satu burung pastikan dulu dia bersarang. Nanti serap saja ilmunya dari sekarang, kita akan membagikan tentang upgrade gedung. Kita ketahui bersama bahwasanya selama ini dari dulu awal, yaitu pertama keluar itu settingan arah jam, jarum jam ya. Itu yang dari dulu. Kemudian yang kedua keluar lagi alat pengukur beat sound yang dari aplikasi HP. Yang ketiga ini kita share, yaitu settingan menggunakan beat sound yang beli ya. Jadi alat ukur khusus sehingganya lebih akurasinya lebih mantap. Saya beritahukan kepada teman-teman, sebenarnya banyak yang bertanya, "Bang, settingannya udah mantap apa belum itu yang di-share?" Sebenarnya settingan yang saya share itu baru 50%. Ya. Wah, pasti terkejut teman-teman nih. Katanya abang nih, kalau abang berhasil, teman-teman ikut berhasil, berarti bohong yang di-share di gedungnya ukurannya. Itu diputar dulu baru dites. Pasti banyak yang bertanya, berarti ngasihnya setengah-setengah, nggak ikhlas, hanya pengen channelnya saja melejit atau segala macam. Bukan bang, jadi jangan salah pengertian. Settingan itu benar real apa adanya, apa yang gedung saya yang saya ceritakan awal sampai akhir itu benar perjalanan mencari settingan. Tapi kalau gitu kenapa kok kata abang 50% kan gitu. Penasaran teman-teman. Benar, settingan saya itu hanya 50%. Sehingganya teman-teman harus mendapatkan lagi yang 50%. Yang 50% itu apa, Bang? Yang 50% itu terbagi dua lagi. Yang 50% udah settingan saya. Kalau ingin mendapatkan settingan yang 100% harus memahami dua kategori lagi, garis besarnya ya. Dua kategori lagi nanti ini terbagi lagi menjadi 5. Kita bahas dulu yang dua kategori ini. Yang pertama yaitu tentang seberapa besar bangunan panjenengan. Itu yang 25%. Jadi settingan saya itu kadang kan bervariasi panjenengan, gedung panjenengan. Sehingganya settingan itu tetap saya anggap masih 50%. Yang 25%-nya lagi untuk mencapai 75% yaitu tergantung dari berapa luas bangunan inap Anda, poin Anda. Apalagi poinnya kecil, inapnya besar. Itu pakai metode lagi. Kalau poinnya misalkan 2x2, kemudian inapnya 4x4, tariknya pasti nggak maksimal. Mau dikecilkan di lar tidak kena di settingan dalam, mau dibesarkan di dalam supaya dapat settingan yang pas di dalam, di lar nggak kena, itu bingung. Nah kemudian yang kedua yaitu tergantung ritme suara yang panjenengan pakai. Contoh, suara A dan tarik B itu settingan akan berbeda dengan suara inap A dan tarik C. Nah, itu contohnya seperti itu. Pasti ada perbedaan karena yang pertama mengikuti suara gedung, yang kedua ritme daripada suara itu tersebut. Nah,
Dan ada kabar baiknya lagi buat teman-teman, bahwasanya saya ingin sebenarnya vulgar, tapi kevulgaran saya ini nantinya akan mengandung melanggar pedoman komunitas. Saya sudah mendapatkan email supaya saya lebih berhati-hati karena peraturan YouTube 1 Maret lah intinya, awal Maret kemarin mendapatkan notifikasi peraturan baru YouTube yang pedoman komunitasnya itu sangat ketat sekali sekarang. Hati-hati, sangat hati-hati. Bisa-bisa di-banned YouTube saya. Maka dari itu pihak YouTube itu menyarankan, dan saya minta bantuan juga dari email, tolong buatkan. Akhirnya dibuatkanlah channel yang bisa ditombol gabung di bawah ini. Kalau jika panjenengan ingin secara spesifik, biar saya uploadnya secara individual, karena ini settingan upgrade ini secara individual. Bukan berarti tidak saya share ya, yang mau saja, karena saya tidak memaksa. Channel ini pun tetap saya akan bongkar, nggak pengaruh ke situ. Cuman omongan saya ada batasan-batasan. Misalkan teman-teman nanya, bang saya pakai ini dengan ini bagus apa enggak? Saya nggak bisa bang secara vulgar ngomong, wah itu jelek, itu tidak bagus, nanti menyinggung orang lain sehingganya melanggar komunitas, dan saya pun tidak mau seperti itu. Karena kayak mana ya, kita menghargai orang lain lah ya. Karena ini kalau ini terbongkar, ini sangat bertentangan sekali gitu dengan channel-channel yang lain, dan saya tidak mau ada hujatan lagi, dan apalagi melanggar pedoman komunitas. Ya mohon maaf sekali, saya tetap sampaikan di YouTube ini, tapi dengan batasan-batasan pedoman komunitas supaya saya bisa upload terus, tidak ada ibaratnya di-banned atau teguran atau dilarang upload selama seminggu atau sebulan dan seterusnya. Karena tergantung daripada beratnya sanksi. Dengan apa yang kita perbuat di YouTube ini mendapatkan sanksi. Kalau yang terberat itu biasanya dihapus atau di-banned atau diblokir. Jadi situ saya tidak mau. Jadi bagi teman-teman penasaran, silakan tombol gabung itu saya dibuatkan oleh pihak YouTube itu secara email, dikasih tahu caranya. Nah, di situ saya akan lebih vulgar di dalam video itu. Karena kalau di situ privasi sifatnya. Jadi ibaratnya ada video juga yang sudah saya unggah di situ, dan bisa dilihat di tombol gabung itu. Dan silakan bertanya juga di sana supaya saya tahu, sehingganya bisa saya lebih fokus ke satu orang. Maksudnya sifatnya bisa spesifik, misalkan gedung A ukuran sekian nanti ukurannya langsung saja dengan suara apa dan apa, wilayahnya bagaimana. Karena suara ini tergantung dari wilayah juga masing-masing. Maksudnya wilayah masing-masing itu bukan suara A cocoknya di tempat A, suara B cocoknya bukan. Maksudnya nanti di situ kan ada namanya interview di video itu. Sudah ada, nanti live streamingnya pun ada di video yang digabung itu khusus, sehingganya saling bertukar pikiran lebih mudah di situ, banyak apanya. Kalau di sini terbatas bang. Ya, masalahnya ya itu yang pertama, undang-undang pedoman komunitas YouTube itu yang sangat ketat di sini. Hati-hati, saya tidak akan berani. Jadi mohon maaf, tapi bukan berarti saya tidak membagikan. Saya akan tetap membagikan sebatas kesopanan gitulah intinya, lebih sopan. Kalau misalkan suara A bagus tidak bang, ya bagus, kalau bisa saya pakai ini. Cuman gitulah, nggak bisa nyatakan itu nggak usah dipakai atau itu. Hati-hati bang, saya sangat hati. Misalkan ada suara A nggak usah dipakai itu suara itu gitu. Suara ini nggak usah dipakai, nggak bisa seperti itu bang. Itu lebih ke etika, karena ada undang-undang etikanya. Mumet saya bang, aduh. Jadi bingung saya, aduh. Saya tidak ada notifikasi atas di YT YouTube Studio itu, rupanya ada aksi, ada apa itu. Jadi suruh baca di situ, saya dapat teguran di situ. Tapi tegurannya belum ada sanksi, baru suruh berhati-hati karena ya itu tadi, dengan peraturan yang terbaru ini lebih ketat. Ya. Itu saja buat teman-teman, mohon maaf mungkin sedikit saja ilmu tadi dan pemberitahuan. Silahkan komentar supaya saya mendapatkan imajinasi ya.
Jadi saya tuh mendapatkan imajinasi untuk buat video itu dari komentar teman-teman. Saya nggak muncul karena saya 4 hari nggak upload nih, imajinasi saya kurang karena sudah terbalaskan di YouTube itu komentarnya, jadi saya tidak bisa akses lagi komentarnya sehingga apa konten saya yang mau buat gitu. Ya, tapi saya tak didapatkan, oh iya ini perlu saya share tentang suara tadi. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani walet Indonesia. Wassalam.